Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaif halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah wa sa'adah. Alhamdulillah nahnu bikhair. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-siratu an-nabawiyah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, pada pertemuan terakhir kita telah merampungkan 4 dari 5 ahdaf atau aghrad, goal, tujuan, hikmah, faidah yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah. Poin nomor 5, hadaf nomor 5, gharad nomor 5, faidah, hikmah, pelajaran nomor 5 yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah. Namun sebelum kita masuk kepada gharad yang nomor 5, maka indah kiranya kalau kita membahas secara singkat, murajaah singkat 4 aghrad yang sudah kita pelajari, 4 hikmah, 4 faidah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, singkat saja. Yang pertama, memahami kepribadian Rasulullah. Bahwasanya beliau memiliki kepribadian dan kepribadian utama yang pokok, yang menonjol adalah kepribadian beliau sebagai seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Baik. Ini yang pertama. Siapapun yang mempelajari sirah nabawiyah, maka akan mendapatkan yang pertama ini. Apa itu? Faham, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya kepribadian utama, pokok, inti yang menonjol dari baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah beliau sebagai seorang nabi. Ini nomor 1. Poin 1, hadaf nomor 1. Yang kedua, siapapun yang mempelajari sirah, maka akan mendapatkan gambaran atau potret figur ideal, teladan ideal, suri tauladan yang ideal dalam setiap aspek kehidupan, setiap sisi kehidupan yang mulia. Yang itu kita bisa dapatkan dalam diri seorang panutan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang kedua. Kita masuk kepada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Kita akan mendapatkan sesuatu yang membantu kita dalam memahami kitabullah. Tidak hanya sekedar memahami, tapi juga akan merasakan spirit, roh daripada kitabullah tersebut. Tidak hanya itu, kita juga akan lebih memahami tujuan inti, maqasid daripada ayat-ayat dalam kitabullah. Karena ingat, ada sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak bisa kita fahami dengan sempurna maknanya, maksudnya, kecuali dengan mempelajari sirah nabawiyah. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Tujuan yang keempat, goal yang keempat, hikmah, pelajaran yang keempat yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah. Apa itu? Akan mendapatkan jatah yang banyak dari ilmu pengetahuan Islami. Siapapun yang belajar sirah, maka dia akan dapat ilmu pengetahuan. Tentang apa? Tentang ilmu-ilmu Islam, tentang kebudayaan-kebudayaan Islam. Nah,
Ini poin yang sudah kita pelajari di pertemuan kita yang lalu. Simpelnya begini. Yang pertama, faham akan kepribadian Rasulullah. Itu simpelnya. Kesimpulan dari poin pertama. Poin kedua, apa? Dapat suri tauladan. Simpelnya gitu. Dapat suri tauladan. Yang ketiga, dapat pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sirah adalah salah satu sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau ringkas, simpel gitu sudah. Kita mau simpel saja sudah, Ustaz. Apa sih kesimpulannya? Bagaimana sih kesimpulannya, poin-poinnya yang tadi disampaikan? Ingat, yang pertama apa? Faham kepribadian Rasulullah. 1. Masya Allah. Kenal betul siapa Rasulullah. Kepribadiannya bagaimana? Jelas? Yang kedua apa? Dapat suri tahu? Simpelnya gitu. Yang ketiga apa? Dapat memahami kita baik. Yang keempat apa? Sirah adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan Islami. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi kalau buat simpel ya itu sudah. Buat simpelnya begitu. Ya. Coba diulangi. Pokoknya Ustadz tidak mau langsung masuk ke poin terakhir sebelum yang 4 ini betul-betul nempel di otak kalian. Di hati kalian. Bareng-bareng. Yang pertama, memahami kepribadian Rasulullah sebagai seorang nabi. Ya. Jadi sebelum apa-apa, Rasulullah itu pokok pribadian utamanya adalah seorang nabi. Sudah itu intinya, sudah selesai. Yang kedua apa? Suri tauladan yang baik. Dapat gambaran potret untuk contoh yang baik yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Allah, itu intinya. Yang ketiga, sirah ini akan membantu kita untuk memahami kitabullah. Tidak sekedar memahami, tapi juga akan merasakan dzauq, ruh, spirit daripada kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Allah. Beda orang baca tanpa rasa dengan orang baca dengan ada rasa. Beda. Beda sekali, jauh. Jelas? Sekarang yang keberapa? Apa yang keempat? Salah satu sumber pengetahuan Allah. Berarti yang belajar sirah nabawiyah akan mendapatkan pengetahuan tentang Islam atau ilmu-ilmu Islami yang banyak, kebudayaan-kebudayaan Islam yang banyak, baik yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan hukum-hukum fikih atau yang berkaitan dengan akhlak dan lainnya dan yang lainnya. Berarti penting tidak belajar sejarah? Penting. Bahkan bukan hanya penting tapi sangat-sangat penting. Baik, anak-anakku semuanya, para santri, sekarang kita masuk kepada poin yang kelima. Hadaf yang nomor 5, gharad yang nomor 5, pelajaran hikmah faidah yang nomor 5 yang akan didapatkan oleh orang yang mempelajari sirah nabawiyah. Baik, apa itu? Baik, kita baca. Qala al-musannifu al-imam al-alim al-allamah al-syahid al-buti rahimahullah ta'ala. خامسا أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حي عن طرائق التربية والتعليم فلقد كان محمد صلى الله عليه وسلم معلما ناصحا ومربيا فاضلا لم يأل جهدا في تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته. Baik. Apa itu artinya? Maksudnya seperti apa? Tolong diperhatikan. Agar seorang muallim. Nah, ini lebih khusus kepada seorang muallim, para pengajar, para guru. Wadda'iyah,
para juru dakwah agar mendapatkan namuzaj, contoh yang live, yang hidup. Dalam hal apa? An tara'iqit tarbiyati wat ta'lim. Dalam hal cara-cara atau metodologi cara mendidik dan mengajar yang baik. Ternyata cara mendidik, cara ngajar juga ada dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ini juga akan didapatkan oleh siapa yang belajar sirah. Kebetulan ke orang tersebut adalah seorang muallim, adalah seorang da'i, maka dia akan mendapatkan contoh yang nyata, live. Bagaimana caranya mendidik dan mengajar. Tarbiyah dan ta'lim. Mendidik dan mengajar. Tarbiyah ini mendidik, pendidikan. Ta'lim ini pengajaran. Bahkan ada sebagian membedakan antara tarbiyah dengan ta'lim itu begini. Kalau ta'lim sekedar mengajarkan teori, itu namanya ta'lim. Fi'ilnya, kata kerjanya adalah 'allama yu'allimu ta'liman. Baik. Tapi kalau tarbiyah di rabba yurabbi, mendidik, merawat. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi betul-betul mendidik bagaimana teori yang disampaikan dipraktekkan jika memang perlu dipraktekkan. Harus dipraktekkan jika memang mengharuskan dipraktekkan. Hukumnya seperti itu. Atau menjauhi jika seandainya teori yang disampaikan memang harus menjauhi. Contoh, seorang guru muallim itu, bagi yang membedakan tarbiyah dan ta'lim, hanya sekedar ngajarkan teori. Contoh, salat itu wajib. Nah, sudah, setelah itu udah, yang penting menyampaikan hukum salat adalah wajib. Selesai. Ini muallim. Tapi kalau murabbi, nggak sampai di situ. Nah, salat wajib. Tapi bagaimana cara agar kita semua mampu melaksanakan salat yang wajib tadi itu? Dididik betul, diarahkan betul, dibimbing betul, seperti itu. Itu namanya murabbi. Pelaku tarbiyah namanya murabbi. Jelas. Baik, jelas? Paham? Maka seorang muallim, seorang murabbi akan dapat contoh yang jelas, live, seakan-akan nampak di telupuk mata bagaimana cara mengajar yang baik dan bagaimana cara mendidik yang baik. Tarbiyah dan ta'lim. Karena seorang da'i itu kadang mengajar dan kadang juga kewajibannya adalah mendidik umat. Jelas atau tidak? Tidak hanya sekedar mari dianya, kemudian setelah itu tidak memperdulikan, tidak. Tapi mari menyampaikan dalam teori, mari juga mengajak, membimbing, merawat betul-betul. Falaqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nyata Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang mualliman, nasihan, yang tulus dalam mengajar. Jelas? Wa murabbiyan fadilan. Dan juga seorang murabbi fadil, yang mulia, yang utama. Lam ya'lu juhdan, yang selalu berusaha keras, berjuang fi talammusi ajdad turuqis salihah, untuk mendapatkan atau menempuh cara yang paling cocok dan manfaat dalam hal tarbiyah dan ta'lim. Khilala mukhtalafi marahil da'wati, itu kita akan dapatkan dari sisi fase-fase dakwahnya. Jadi siapa yang mempelajari fase dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, marahil dakwah, maka kita akan menemukan dengan sangat jelas, mendapati dengan sangat jelas bagaimana Nabi kita itu adalah seorang pengajar yang tulus, seorang pembimbing yang mulia, yang tulus, membimbing umatnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan dapat di mana itu? Dapat dalam sejarah. Sejarahnya siapa? Rasulullah SAW. Lebih tepatnya sejarah tentang fase-fase dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, anak-anakku semuanya, para santri, kita lanjutkan. Qal wa inna min ahammi ma yaj'alu siratahu sallallahu alaihi wasallam wafiyatan bitahqiqi hadhihi al-ahdafi kulliha anna hayatahu alaihi salatu wassalamu syamilatun likulli an-nawahi al-insaniyati wal ijtima'iyyati allati tujadu fil insan min haitsu innahu fardun mustaqillun bidzatihi atau min haitsu innahu 'udwun fa'alun fil mujtama'. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya termasuk di antara faktor terpenting yang menjadikan sejarah kenabian atau kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mampu mewujudkan goal-goal yang tadi disebutkan, tujuan-tujuan yang 5 yang tadi disebutkan, mampu mewujudkan itu semuanya. Faktor paling pentingnya adalah anna hayatahu, sesungguhnya kehidupan alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syamilatun, paripurna, mencakup secara paripurna, likullin nawahil insaniyah, untuk segala sisi aspek kemanusiaan, wal ijtima'iyyah, dan aspek kebersamaan, kemasyarakatan, allati tujadu fil insan, yang ada dalam diri seorang manusia, min haitsu innahu fardun mustaqil, dari sisi manusia tersebut adalah anggota yang menyendiri, bidzati, dia adalah seorang personal, atau min haitsu innahu 'udwun fa'alun fil mujtama', atau dari sisi dia anggota dalam satu komunitas tertentu, masyarakat tertentu. Timbul pertanyaan, setelah kita mempelajari secara rinci 5 goal atau tujuan yang akan didapatkan oleh seorang yang mempelajari sirah nabawiyah, timbul pertanyaan, kenapa kok sirah nabawiyah ini mampu mewujudkan 5 goal tadi itu, sedangkan sejarah-sejarah yang lain nggak ada seperti itu. Sejarah yang lain tidak ada. Sejarah siapapun itu, walaupun dalam dongeng, bukan hanya sejarah nyata, walaupun hanya dalam, nggak ada yang mampu mewujudkan 5 goal ini, nggak ada. 5, ini 10, ini 5 ini ya. 5 goal ini nggak ada, cuman sejarah Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Nah, jawabannya ada faktor paling penting di sini. Apa itu faktor paling penting yang menjadi penyebab terwujudnya 5 poin tadi itu? 5 tujuan, 5 goal, 5 faidah, 5 hikmah yang bisa diambil tadi itu. Karena apa? Karena kehidupan Rasulullah SAW itu mencakup skala secara paripurna, sempurna. Mencakup apa? Seluruh sisi-sisi atau aspek kehidupan manusia dan komunitas masyarakat yang ada dalam diri manusia. Nah, manusia itu bagaimana sih? Bagaimana manusia? Secara pribadi dia adalah manusia, betul tidak? Nah, tapi jangan lupa, manusia itu bukan hanya antara dia dan dirinya saja. Tapi manusia itu juga antara dia dan masyarakatnya, komunitas. Nah, kita butuh contoh untuk jadi pribadi yang baik. Kita juga butuh contoh untuk jadi anggota yang baik dalam komunitas tertentu, dalam masyarakat. Jelas? Kita butuh contoh, ini juga butuh contoh. Ternyata contoh teladan itu semua ada dalam diri siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat 5 goal tadi itu yang disebutkan di awal, yang sudah kita sama-sama ketahui pelajari, kok bisa terwujud nyata, nampak jelas, dan akan didapatkan oleh siapapun yang mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sekali lagi, karena kehidupan Rasulullah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara individu atau manusia sebagai anggota komunitas masyarakat. Allah. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidaklah mengherankan jika para ulama sepakat bahwasanya beliau adalah makhluk paling afdal. Tidaklah mengherankan jika seandainya beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, adalah suri tauladan bagi manusia, bukan hanya umat Islam, bukan, tapi manusia secara keseluruhan.
Karena memang kehidupan beliau itu mencakup seluruh aspek atau seluruh sisi kemanusiaan, secara individu atau secara berkelompok, kolektif. Dan beliau itu dengan sempurna menjadi individu yang sempurna, dan beliau juga secara sempurna menjadi anggota daripada komunitas yang ada. Menjadi komunitas yang ada. Jadi kalau seandainya pengen contoh, sudah jangan pusing-pusing. Contohmu sebagai apa? Sebagai individu yang baik ada dalam diri siapa? Rasulullah. Sebagai anggota masyarakat yang baik ada di diri siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu kita akan dapatkan nanti. Sesaat lagi kita akan sama-sama, atau di pertemuan kita yang akan datang, kita akan sama-sama mempelajari lanjutan daripada pelajaran kita ini, jadi kitab fiqh sirah yang akan menyempurnakan penjelasan ini. Jadi jangan terburu-buru. Ini biar kalian penasaran semuanya. Hadir lagi semuanya, kemudian betul-betul mengikuti dengan serius. Intinya pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu poin kelima dari 5 poin atau 5 hadaf, 5 ahdaf atau 5 aghrad, hikmah, pelajaran yang bisa diambil oleh seorang yang mempelajari sirah nabawiyah. Yaitu apa? Agar seorang guru, seorang murabbi mendapatkan gambaran contoh yang real, yang nyata, yang live dalam hal tarbiyah wa ta'lim. Baik, insyaallah cukup di sini nak pelajaran kita kali ini. Dalam pertemuan ini insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang Allah berkahi, sebaik-baiknya umat untuk umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dapat meneladani beliau. Dan semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda kita Nabi Muhammad SAW ala hadhin niyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.